kalian bertanya-tanya bagaimana ilmuwan memprediksi pola bunga matahari, penyebaran penyakit, atau jumlah populasi hewan? Jawabannya ada di matematika yang diterapkan dalam biologi. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai penerapan matematika yang membantu menjelaskan fenomena alam. Kita akan melihat sisi seru matematika dalam biologi. Bukan hanya tentang angka, tetapi cara memahami kehidupan. Sebelum kita masuk ke contohnya, mari kita lihat mengapa matematika begitu penting dalam biologi. Bayangkan, kalian sedang di taman melihat burung-burung bermigrasi. Bagaimana sih mereka tahu kemana harus pergi dan kapan waktunya? Fenomena ini bisa dijelaskan oleh matematika. Matematika adalah alat detektif yang membantu ilmuwan memahami dan memprediksi pola kehidupan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sih matematika digunakan untuk mempelajari populasi makhluk hidup. Mari kita mulai dengan salah satu contoh dasar, yaitu model pertumbuhan populasi. Bayangkan kamu memiliki akuarium kecil dengan ikan. Awalnya ikan berkembang pesat, tapi setelah ruang dan makanannya habis, jumlahnya menjadi stabil. Model ini disebut dengan model pertumbuhan logistik, yaitu dengan rumus dP per dt sama dengan RP dalam kurung 1 dikurang P per K, yang dimana P itu sama dengan populasi saat ini, R laju pertumbuhan, dan K kapasitas lingkungan. Selain mempelajari populasi, matematika juga membantu kita memahami pola indah di alam. Salah satunya adalah pola Fibonacci. Nah, lihat tuh, pola spiral di biji bunga matahari atau cangkang keong, kucing, dan lain-lain. Pola ini sering mengikuti deret Fibonacci loh, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, dan 8, lalu seterusnya. Setiap angka adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu Fn sama dengan F dalam kurung N kurang 1 ditambah F dalam kurung N kurang 2. Nah, pola ini menunjukkan cara alam mengatur uang dengan efisien. Selain pola-pola indah, matematika juga digunakan untuk memahami penyebaran penyakit. Mari kita lihat model SPR-nya. Bayangkan, seorang murid di kelas terkena flu. Awalnya hanya dia yang sakit, tapi lama-kelamaan temannya ikut tertular, dan akhirnya banyak yang sakit. Nah, dalam hal ini, bisa nih kita kaitkan dengan matematika, yaitu dengan melalui persamaan ds per dt sama dengan min beta SI, atau bisa juga dengan rumus di per dt sama dengan beta SI dikurang gamma I. Nah, dalam hal ini, X adalah orang yang rentan tertular, I adalah orang yang sakit, dan R adalah orang yang sembuh. Nah, matematika juga digunakan untuk memahami pola pewarisan sifat genetik. Mari kita lihat contohnya. Bayangkan ada ladang bunga merah dan putih. Dengan hukum Hardy-Weinberg, kita bisa memprediksi berapa banyak bunga merah dan putih di generasi berikutnya, yaitu dengan rumus P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, yang dimana P kuadrat itu adalah frekuensi genotip dominan murni, 2PQ itu frekuensi heterozigot, dan Q kuadrat itu frekuensi genotip resesif murni. Rumus ini digunakan untuk memahami keseimbangan genetik populasi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana matematika membantu memodelkan hubungan antara predator dan mangsa. Di dalam cerita, ketika populasi kerbau atau konsumen 1 meningkat, maka singa atau konsumen 2 memiliki banyak makanan. Tapi ketika singa yaitu konsumen 2 bertambah, maka si kerbau akan habis. Dan akhirnya singa pun kelaparan dan dia pun juga ikut habis. Dalam hal ini dapat dijelaskan di rumus Lotka-Volterra, yaitu dx per dt sama dengan alpha kali x kurang beta dikali x dikali y, yang dimana x adalah populasi mangsa ke mangsa, y yaitu populasi predator. Selain mempelajari ekosistem, matematika juga menjelaskan proses biologis di tingkat sel. Pernahkah kalian melihat bagaimana teh menyebar di dalam air panas? Nah, itu tuh disebut
proses difusi. Nah, hal ini dijelaskan di dalam rumus Fick, bisa dijabarkan di rumus ini, yaitu J sama dengan min D dikali gamma kali C dikurang gamma dikali X, di mana J itu aliran zat, D itu koefisien difusi, dan C per dx itu gradien konsentrasi. Nah, rumus ini membantu memahami bagaimana oksigen masuk ke dalam sel tubuh.